Oke, testo testo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di channel Kosan Studio. Jadi di video kali ini Mimin mau membahas lagi atau membahas ulang anime yang diproduksi oleh studio MAPPA atau yang biasa kita sebut MAPPA Studio. Studio ini merupakan salah satu studio yang tersibuk beberapa tahun ini. Di tahun ini aja mereka bakal merilis Chainsaw Man di bulan Februari mendatang. Dan juga anime-anime baru mereka yang udah diumumkan antara lain ada Jigokuraku dan yang paling menghebohkan adalah Vinland Saga. Dimana di season keduanya Vinland Saga bakalan diproduksi oleh MAPPA nih guys. Bagi kalian yang penasaran dengan Vinland Saga atau penjelasan trailer Vinland Saga season kedua bisa klik link di atas atau nanti Mimin taruh di deskripsi di bawah. Sebenarnya pembahasan tentang MAPPA Studio ini udah Mimin bahas di awal-awal pembentukan channel ini. Namun karena satu dan lain hal video tersebut di take down oleh pihak YouTube sendiri. Jadi kali ini Mimin akan membuat ulang video tersebut namun dengan beberapa tambahan anime baru dan juga perbaikan video visual yang jauh lebih baik. Oke, tanpa berbahasa-basi yang panjang lebar lagi, langsung aja kita jauh ke list yang pertama. Oke, di list kita yang pertama kali ini ada anime Attack on Titan. Kenapa Mimin taruh di list pertama? Karena udah banyak dari kalian yang tahu bahwasannya anime Attack on Titan juga diproduksi oleh MAPPA Studios. Lebih tepatnya di season finalnya. Karena sebelumnya di season 1 sampai season 3 anime Attack on Titan ini sendiri diproduksi oleh WT Studio. Namun Mimin kurang tahu juga kenapa produksinya dipindahkan ke MAPPA Studio. Kalau kalian yang tahu bisa bantu Mimin di kolom komentar di bawah. Banyak yang suka dengan season final ini yang terlihat dari karakternya, di mana gerakan karakter di season final ini terlihat jauh lebih luas atau pergerakannya halus, seperti kita menonton film asli. Namun gak jarang juga beberapa penggemar fanatik anime ini menganggap anime Attack on Titan yang diproduksi oleh MAPPA Studio kurang dalam segi animasi dari Titannya. Karena di season final ini Titan yang dihadirkan dibuat menggunakan 3D atau CGI. Walau ya masih lebih baik dari CGI anime yang Mimin taruh ini. Karena Mimin gak mau nyebutin judulnya nanti takutnya kalian cari ya. Dan untuk season final ini sendiri, walau dikatakan season final, sudah diproduksi oleh studio MAPPA sebanyak 2 part. Jadi bagi kalian yang mau nonton dan belum nonton, monggo deh di-download aja karena di awal tahun nanti season atau part ketiganya akan dikeluarkan yang katanya bagian ending dari season final ini. Walaupun Mimin sendiri udah cukup malas nonton yang part ketiganya karena endingnya yang cukup ya bagi kalian yang baca manga diem-diem aja karena kasihan yang nggak baca manga. Oke, kita lanjut ke list berikutnya. Kali ini ada anime yang menjadi salah satu favorit Mimin untuk beberapa tahun terakhir ini. Walau banyak pencinta anime yang bilang manga karya GG Akutami ini sebagai salah satu serial yang cukup plagiat. Namun menurut Mimin ya, ini menurut Mimin cukup enak buat diikutin dan buat ditunggu kelanjutannya di minggu depan. Waktu anime ini baru dirilis. Bagi kalian yang sama sekali nggak tahu jalan cerita anime ini, Mimin kasih tahu secara singkat ya. Jadi anime ini bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Yuji Itadori yang memiliki kekuatan fisik yang cukup luar biasa. Di mana suatu hari dengan sengaja atau dengan terpaksa mungkin harus memakan sebuah benda kutukan yang disebut dengan jari Sukuna demi bisa melawan sebuah kutukan yang menyerang sekolah dan juga teman-temannya. Pihak shaman atau yang di anime ini disebut sebagai pihak Jujutsu menangkapnya dengan alasan ia sebagai seorang kutukan. Gitu aja deh sinopsis singkat dari anime ini. Buat kualitas actionnya nggak perlu lagi kalian raguin karena anime ini diproduksi oleh MAPPA, salah satu studio yang terkenal dengan
anime dengan adegan action yang cukup OP. Walau sayangnya anime ini baru berjalan sebanyak 24 episode aja. Gak sabar nih Mimin buat nunggu kelanjutannya. Karena menurut kabar, di tahun 2023 mendatang, anime Jujutsu Kaisen akan merilis season keduanya. Bagi kalian para penggemar anime Jujutsu Kaisen, bersabar sedikit lagi karena di tahun depan bakalan ada kelanjutan dari animenya. Oke, kita lanjut ke list yang berikutnya. Kali ini ada salah satu anime yang cukup underrated, di mana anime ini memiliki gaya atau ya art yang cukup unik, yang menceritakan tentang kisah sekelompok atau yang bisa kita bilang sebagai dewa, yang di anime ini disebut sebagai Idaten. Idaten sendiri merupakan dewa yang bertugas melindungi umat manusia dari ancaman atau dari serangan iblis. Namun suatu hari iblis yang menjadi lawan mereka tiba-tiba menghilang. Dan jadilah para dewa ini harus hidup ratusan tahun tanpa adanya makhluk ataupun iblis yang harus mereka lawan. Dewa yang kuat ini kemudian menjadi malas-malasan dan kehilangan kepandaiannya dalam melawan iblis. Setelah ratusan tahun, tiba-tiba saja iblis muncul kembali. Namun dengan kekuatan para dewa yang di generasi sekarang sudah terlanjur menikmati kehidupan santai mereka dan kehilangan kemampuan mereka untuk melawan iblis, dapatkah para dewa atau Idaten muda ini melawan para iblis yang muncul kembali? Bagi kalian yang penasaran, saksikan aja anime ini yang tayang sebanyak 12 episode. Walau jujur Mimin kasih tahu, art di anime ini agak sedikit membuat kalian sakit mata bagi kalian yang suka anime yang realistiknya tinggi. Jadi gak Mimin saranin buat kalian yang perfeksionis. Itu joke aja ya, maaf. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime dengan tema yang cukup unik, di mana kali ini anime ini menggabungkan dua tema yang sedikit kontradiktif atau sedikit berlawanan, di mana menggabungkan tema musik dan juga action. Anime ini sendiri merupakan anime original hasil kerjasama dengan studio anime yang cukup pro dalam membuat anime action. Yap, ada studio Legend Madhouse yang terkenal dengan anime actionnya seperti Hunter x Hunter. Nanti untuk list anime yang dibuat oleh studio Madhouse akan Mimin buat di lain video. Untuk jalan cerita atau sinopsisnya sendiri, anime ini berkisah tentang dunia post-apokaliptik atau yang bisa kita bilang sebagai dunia yang krisis, di mana manusia harus dipaksa hidup tanpa musik akibat adanya makhluk misterius yang tiba-tiba muncul yang disebut dengan Ditu, di mana makhluk-makhluk ini sangat tidak menyukai adanya musik. Dalam kekacauan ini yang dapat melawan mereka hanyalah manusia yang memiliki kekuatan musik yang disebut sebagai musik art. Namun saat semua dibutuhkan, mereka tiba-tiba menghilang. Sebentar, kenapa Mimin jadi bilang gitu ya? Oh, maaf. Itu intronya Avatar. Oke, kita balik lagi ke materi kita yang udah agak melenceng. Namun kekuatan para musik art ini hanya dapat atau bisa dikendalikan dengan manusia yang memiliki kekuatan yang disebut sebagai konduktor. Konduktor sendiri sama halnya seperti yang ada di dunia permusikan, di mana konduktor adalah orang-orang yang mengendalikan atau mengatur alunan nada yang disajikan para pengguna alat musik agar bisa lebih teratur. Gitu ya. Kalau Mimin salah mohon dibantu. Dan cerita sendiri akan berfokus pada seorang konduktor muda bernama Tak dan juga seorang musik art bernama Unmei. Dapatkah mereka menyelamatkan umat manusia dari ancaman makhluk yang bernama Ditu ini? Bagi kalian yang penasaran, anime ini dapat kalian nikmati sebanyak 12 episode kalau Mimin gak salah. Oke guys, kita lanjut ke list kita yang berikutnya. Untuk list kali ini ada anime dengan tema yang cukup futuristik. Tapi jika biasanya anime futuristik yang kita tahu menghadirkan seorang dengan tokoh utama yang cukup berbadan atletis dan berumur muda. Namun di anime ini berbeda. Tokoh utamanya adalah seorang pria tua bernama Ichiro Inuyashiki.
yang merupakan seorang pekerja kantoran yang cukup berumur dengan semua masalah yang terjadi di hidupnya. Pada saat itu, ia sedang menyendiri karena tekanan hidup yang cukup menjadi beban hidupnya. Hingga pada suatu hari tiba-tiba saja ia terkena ledakan misterius yang kemudian tiba-tiba mengubah dirinya dan seluruh susunan tubuhnya menjadi seseorang atau seorang cyborg yang cukup keren. Namun sayang seribu sayang, tak hanya ia yang memiliki atau mempunyai kekuatan yang hebat tersebut. Terdapat lagi seseorang atau seorang anak SMA yang juga terkena ledakan di saat yang bersamaan dengan dirinya. Namun sayangnya anak tersebut atau si anak SMA ini tadi malah menggunakan kekuatan yang cukup OP ini dengan cara membunuh orang lain dan menghabisi orang-orang secara membabi buta. Dan terjadilah konflik di antara dua orang cyborg ini. Bagi kalian yang penasaran dengan cerita dari anime ini, kalian bisa langsung caw aja saksikan anime Inuyashiki ini sebanyak 12 episode. Mimin bilang nggak bakal rugi deh nonton anime ini karena adegan action dan juga adegan lainnya ini digarap dengan cukup keren oleh pihak studio MAPPA. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang beberapa anime yang diproduksi oleh studio MAPPA. Karena keterbatasan hardware yang Mimin punya, jadi videonya terpaksa Mimin bagi ke dalam beberapa part. Untuk anime atau judul anime favorit kalian yang belum masuk ke dalam list, nanti Mimin usahakan ada part selanjutnya. Dan Mimin harap kalian bisa bersabar. Oke, tekan aja tombol like bagi kalian yang suka video ini dan tombol subscribe bagi kalian yang belum tekan. Jangan lupa loncengnya juga ya. Bagi kalian yang mau request tentang rekomendasi apa yang mau Mimin kasih dan juga rekomendasi apapun itu bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan juga DM lewat Instagram Mimin dan juga TikTok Mimin yang linknya Mimin taruh di deskripsi di bawah. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.